Aduh. Alah, tete. Kaget. Sangat. Jadi itu. Aduh, udah nggak kuat ngomong sumpah. Sumpah. Nanjak banget dari tadi. Aduh. Sudah mendekati puncak, Lur. Capek banget. Sumpah. Nah, ini celah. Aduh. Capek banget. Saya buka jaketnya. Saya buka jaket, Lur. Oke. Panas banget. Gerah. Aduh. Astagfirullah. Sumpah, Lur. Di sini tenang, Sejuk. sejuk. Allah Akbar. Minusnya cuma satu, Lur. Nanjak pol. Bikin ngos-ngosan. Aduh. Teman-teman. Bentar, Lur. Saya mau ngabarin ibu saya dulu. Ya. Loh. Masya Allah. Tuh udah. Bentar lagi kita ke puncak, Lur. Tapi ini badan rasanya kayak Loh. lemes. Next insya Allah kita ke mana? Gunung Slamet. Insya Allah, Lur. Insya Allah. Bagus ya, Pol. Ini gimana tuh menceng ya? Itu nggak rata bukannya. Nah, ada. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat kan? Iya itu. Allah Akbar. Oh, G. Baik. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Waalaikumsalam. Duduklah. Baik, Eyang. Allah Akbar. Perkenalkan, Iya, Eyang. aku adalah Syekh Khadir. Oh, Syekh Khadir. Nggih, baik, Syekh. Perkenalkan juga nama saya Abi, dan yang rega masuk jenengan masuk itu Mas Dimas. Bagaimana, Eyang? Wah, itu cukup. Dengarkanlah jangan ini. Nggih, baik, Eyang. Ketahuilah tentang makna ikhtiar. Nggih.
seperti engkau menadah air hujan yang jatuh dari atas langit. Sebab kata-kata yang berasal dari hikmah laksana benih yang jauh di tanah hati yang subur. Jika engkau sirami dengan perhatian dan pemahaman, niscaya ia akan tumbuh menjadi pohon kearifan yang berbuah amal soleh. Nggih, Eyang. Ketahuilah cucuku, Abi, Nggih, Eyang. ikhtiar itu adalah tali yang menghubungkan antara harapan hamba dengan rahmat Tuhannya. Ia bukan sekedar upaya, tetapi sebuah jalan panjang yang dilalui dengan niat yang ikhlas, keyakinan yang kokoh, serta kesabaran yang tak terputus. Ikhtiar adalah bahtera yang engkau bangun sendiri untuk mengarungi lautan takdir, meski angin dan ombaknya berada di luar kendalimu. Nggih, Eyang. Aku ibaratkan ikhtiar itu seperti seekor burung yang pagi-pagi buta keluar dari sarangnya. Perutnya kosong, tapi dada penuh keyakinan. Ia tak tahu di mana rezekinya berada, Nggih. tetapi ia mengepakkan sayap, menyusuri langit dan mencarinya. Andai burung itu bisa menunggu buah jatuh dari pohon atau biji-bijian datang dengan sendirinya, niscaya burung itu akan mati kelaparan. Maka begitulah orang beriman. Ia tak hanya berdoa sambil duduk, tapi dia juga harus bergerak, berusaha. Bahkan ketika hasil belum tertampak di depan mata. Wahai cucuku, janganlah engkau bersangka bahwa ikhtiar akan selalu berbuah manis di awal. Terkadang engkau menanam benih hari ini, tapi hujan baru turun tahun depan. Ibaratkan petani, cucuku, Nggih, Eyang. yang menyemai benih di ladang. Ia tak terus-menerus menggali tanah untuk memastikan benihnya tumbuh. Ia tahu tugasnya hanya menanam dan merawat, sedang tumbuhan adalah urusan Tuhan. Maka jangan kau patah semangat hanya karena hasil yang belum tampak. Bisa jadi Tuhan sedang menguji apakah engkau mencintainya. Dia yang memerintah untuk berusaha. Cucuku, Nggih, Eyang. dalam dunia ini ada dua tangan yang bekerja. Tangan manusia yang berusaha dan tangan Tuhan yang menentukan. Jadi, jangan sombong dengan keberhasilanmu. Sebab itu bukan semata hasil jerih payahmu, melainkan karena tangan Tuhan menyentuh hasilmu dengan barokah. Dan janganlah pula untuk berputus asa dengan kegagalanmu. Sebab bisa jadi di balik kerikil kegagalan itu tersimpan berlian
pelajaran dan hikmah yang tak ternilai. Oh nggih, Eyang. Wahai cucuku, Nggih. ingatlah kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera di atas bukit saat orang-orang menertawakannya. Tapi karena ia berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha pada perintah Allah, maka ketika banjir datang, selamatlah beliau dan orang-orang yang bersamanya. Maka jangan takut jika usahamu tampak aneh di mata manusia lain, selama engkau yakin bahwa itu adalah jalan yang Allah ridhoi. Wahai cucuku, Nggih, Eyang. jadikanlah ikhtiar sebagai persembahan cinta, bukan beban derita. Lakukanlah dengan senyum. Meski peluh bercucuran, karena dalam setiap langkahmu, setiap tetesan keringatmu, jika disertai keikhlasan, akan menjadi saksi yang memberatkan timbanganmu, kebaikanmu di akhirat kelak. Wahai cucuku, Nggih, Eyang. dirimu telah mendengar perumpamaan tentang burung yang mengepakkan sayapnya dan petani yang menanam benih dengan harap. Sekarang mari ku perdalam makna tentang ikhtiar. Ketahuilah bahwa ikhtiar berasal dari akar kata ha, ya, roh, yang juga berarti kebaikan. Maka sejatinya setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat yang tulus, cara yang benar, dan tujuan yang baik adalah bagian dari amal yang mendekatkanmu kepada Allah. Ikhtiar bukan hanya bergerak secara fisik, melainkan menggabungkan 3 unsur yang besar, yaitu niat yang benar, kedua, ilmu yang memadu, dan yang terakhir, amal yang terarah. Jika engkau berusaha dengan niat, engkau seperti orang yang mendayu tanpa arah. Jika engkau berniat tanpa ilmu, engkau seperti menyalakan api di tengah angin, membakar bukan menerangi. Dan jika engkau memiliki niat dari ilmu, tapi tanpa amal, maka engkau seperti pedang yang hanya menghitung untung di atas kertas, tapi tak pernah membuka tokonya. Ketahuilah, ikhtiar adalah bentuk kesetiaan makhluk kepada tugasnya. Sebagai hamba, ia bukan syarat mutlak untuk berhasil, karena hasil setiap tetap dalam genggaman Tuhan. Tapi Tuhan mewajibkan usaha agar kita layak untuk menerima pemberiannya.
seperti seorang raja yang ingin memberi emas pada rakyatnya. Tetapi ia meminta mereka membawa bejana. Siapa yang membawa bejana besar akan menerima banyak. Siapa yang datang tangan kosong, tak ada yang bisa ia tampung. Meskipun raja ingin memberinya limpahan. Wahai cucuku, jangan pernah engkau terjebak dalam dua kesesatan tentang ikhtiar. Yang pertama adalah takabur, mengira bahwa semua keberhasilanmu adalah hasil kerja kerasmu semata. Yang kedua adalah tawakul, menyerah tanpa berbuat, lalu mengaku pasrah pada takdir. Padahal tawakul sejati adalah puncak dari ikhtiar, bukan pengganti. Ikhtiar Nabi Muhammad SAW bersabda, ikatlah untarmu, lalu bertawakallah. Ini adalah pelajaran agung bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatalkan kewajiban manusia untuk berikhtiar, dan kehendak manusia tidak akan melampaui takdir Allah, namun akan diuji apakah ia bersungguh-sungguh atau hanya mengandalkan nasib. Dengarkan cucuku, ikhtiar juga adalah bentuk adab kepada Allah. Saat engkau berusaha menunjukkan bahwa dirimu menghargai waktu yang Allah beri, menghargai nikmat tubuh, akal, dan peluang yang dia bukan, maka jangan kau sia-siakan pagi-pagimu dengan bermalas-malasan. Jangan kau buang harapanmu dalam keluhan, dan jangan jadikan kelemahan sebagai alasan untuk tidak melangkah. Nggih, baik Eyang. Semoga engkau menjadi hamba yang tidak hanya tahu arti usaha, tapi juga menghayati. Dan menjadikannya cahaya dalam perjalanan hidupmu. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ketahuilah, wahai penempuh jalan, bahwa setiap langkah yang engkau ayunkan dalam ikhtiarmu adalah kesaksian imanmu kepada Tuhanmu. Engkau tak tahu apa yang ada di ujung dalam perjalananmu, tapi engkau tetap melangkah karena engkau percaya bahwa Tuhanmu Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha membalas. Abe, Nggih, Eyang.
engkau yang sedang berjuang, jangan ukur nilai usahamu dari seberapa cepat hasil yang datang. Sebab terkadang yang paling berharga bukanlah hasil dari dirimu yang berubah selama perjalanan. Bisa jadi engkau tak mendapatkan apa yang engkau cari. Engkau menemukan dirimu yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah. Bukankah itu lebih baik daripada hasil? Langsung penutupan Bapak Yui. Nontonnya wis belupat semua. Ya, penutupannya. Baik cucuku, Iya, Eyang. lihatlah di sana. Masya Allah. Kini tiba saatnya wejangan ini aku tutup. Sebagaimana musafir menutup perjalanannya saat matahari mulai condong atau mulai menampakkan dirinya. Semoga hikmah yang tertanam tetap tumbuh dalam hatimu, menyala di saat engkau nyaris padam, dan menuntunmu ketika jalan terasa gelap. Ingatlah perkataanku tadi. Iya, Eyang. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Iya, Eyang. Jangan lupa untuk tetap berikhtiar dalam kebenaran. Iya, Eyang. Terima kasih banyak atas wejangannya, Yang. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Terima kasih Jika banyak, dirimu Yang. lelah, pulanglah Iya. Siapa, Yang? dan ingat apa perkataanku. Iya, Yang. Yang kau cari bukan selalu tentang hasil. Masya Allah. Saya pamit. Iya, Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Nah, Bi, Aduh, pusing banget kok. ini udah. Jadi yang tadi, Mas, Kok diam kamu? Kenapa? ada yang namanya saya lupa mengasih wejangan tentang ikhtiar, Mas. Oh, terus Ya tentang kayak perjalanan kita, terus gitulah. tentang perjalanan kita. Panjang lebar, panjang banget, Mas. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, Mas. Kita mau ke atas nggak? Enggak lah, Mas. Hah? Enggak. Nanti kita jam berapa ini? Jam 8 kita turun aja, pulang lah. Ini udah mau jam 8 loh. Yaudah, nanti kita Berarti mau pulang ini. iyalah pulang aja. Nggak jadi ke atas. Enggak, Kenapa sih? enggak apa-apa, Mas. Yang Oh, benar. Beneran enggak apa-apa. Aman. Nanti saya cek coba videonya. Iya. Kamu kenapa? Saya tenang di sini, Bi. tenang, Mas, sumpah. Ngapa kok? Enggak apa-apa, sumpah. Ya udahlah. Nanti kita lanjut lagi aja ya, Mas. Oke.